Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi kata Pak Ahmad. Kali ini kita mau membahas satu hal yang unik ya, yaitu terkait dengan merokok. Nah, biasanya kalau kita bicara merokok, misalnya kesehatan, tidak sedikit di antara kita yang menemukan bahwa ternyata dokter pun merokok gitu ya. Nah, kok bisa mereka merokok gitu? Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, ya dari hasil survei, ternyata persentase dokter yang merokok itu lumayan tinggi, 1 dari 5 atau 20%. Angka ini sebetulnya tidak begitu jelek ya kalau dibandingkan dengan di tahun 1990-an ya, setelah Perang Dunia Kedua itu angkanya bahkan sampai mencapai 87%, cukup besar. Dan di antara mereka adalah dokter bedah gitu ya, dokter THT, dan yang paling kecil persentasenya adalah dokter anak. Ya mungkin mereka ingin memberikan contoh yang bagus pada anak-anak ya, jadi mereka tidak banyak merokok. Tapi selain itu lumayan banyak dokter yang memang merokok, 1 dari 5. Nah, pertanyaannya juga ini menjadi satu keprihatinan ya, artinya dari data yang survei tersebut kita juga tahu bahwa mereka yang merokok, dokter yang merokok ini cenderung juga tidak menasehati pasiennya untuk berhenti merokok ya. Iyalah, karena mereka sendiri merokok, mengapa mereka harus memberikan nasihat untuk tidak merokok gitu ya pada pasiennya. Nah, tentu ini menjadi satu ya tantangan ya dalam kesehatan masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan ini, mereka itu kan tenaga kesehatan gitu ya, dan seharusnya mereka lebih tahu dong daripada kita-kita yang awam gitu ya. Lalu ada nggak sih rahasia ilmu atau rahasia pengetahuan yang mereka ketahui yang orang awam nggak tahu gitu ya, sehingga mereka santai saja merokok gitu kan gitu. Nah, memang kalau secara parodi gitu ya, kalau kita lihat label di dalam rokok itu kan bilangnya perhatikan baik-baik, rokok membunuhmu, bukan membunuhku. Jadi yang ternyata yang terbunuh itu justru bukan yang merokok ya, tapi yang tidak merokok itu yang di seberangnya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali di area-area publik gitu ya, larangan merokok itu sudah terpampang jelas. Nah, cuma nampaknya ada miskonsepsi nih gitu. Jadi waktu saya bertanya di berbagai platform media sosial, apakah Instagram, Facebook, bahkan juga di saat penerimaan mahasiswa baru, itu saya melakukan survei gitu kan. Pertanyaannya begini, mayoritas perokok akan terkena penyakit kanker, stroke, atau jantung. Dan ini adalah tipikal jawaban yang ada gitu ya. Mereka mengatakan mayoritas, bahkan 90% mengatakan bahwa mayoritas perokok terkena penyakit kanker, jantung, dan sebagainya gitu ya. Tapi apakah benar seperti itu gitu ya? Nah, ini yang jadi menarik. Faktanya adalah mayoritas perokok sebetulnya tidak terkena penyakit kanker, jantung, atau stroke gitu. Jadi kalau misalnya kita kumpulkan 100 orang perokok yang mungkin akan terkena penyakit tadi itu, ada berapa besar? Tidak mayoritas. Kalau mayoritas kan kita bicara 50% lebih ya. Ini enggak. Mungkin antara sekitar 10-20%. Nah, itu yang terkena penyakit. Nah, ini kan menjadi satu menarik. Ini saya bisa mendengarkan nih dengan teman-teman yang lagi merokok gitu kan. Tuh kan benar, semua ini hoax aja gitu kan. Bahwa ternyata mayoritas kami yang merokok tidak sakit kok gitu. Dan memang kalau teman-teman perhatikan, banyak di antara kita itu yang merokok tapi baik-baik saja gitu ya. Dan di Indonesia itu ada sekitar 70 juta perokok gitu ya. Tentu ini juga bukan mayoritas ya. Indonesia kan sekitar mungkin hampir 250 juta gitu ya. Ini hanya tanda kutip 70 juta saja yang akhirnya mereka merokok. Tapi mayoritas dari mereka itu nggak sakit sebetulnya gitu ya. Nah, lalu kok seperti ini, apa yang harus kita lihat dari datanya gitu ya. Sebetulnya data itu ngomong seperti apa sih gitu. Dan terutama para dokter ini kan mereka sekitar 20% masih merokok gitu kan. Nah, oke. Saya akan bagikan dua hal ya, yaitu mengenai data uji klinis dan juga data DNA ya. Apakah data DNA itu juga bisa memberikan clues sebetulnya apa yang terjadi, dan kalau memang mayoritas itu tidak sakit, lalu apa masalahnya kan gitu. Oke. Jadi ini adalah laporan ya. Jadi di tahun 1950-an, dan itu berjalan sampai 50 tahun penelitiannya. Jadi mereka mengamati 34.000 dokter di Inggris ya. 34.000 itu tidak sedikit ya, 34.000 dokter. Dan 87% itu merokok. Mereka mengisi survei, kuesioner gitu kan. Dan mereka mengaku mereka merokok. Dan sekitar mungkin sisanya 13% mereka tidak pernah merokok. Jadi di saat masih usia muda lah gitu ya, ini masih usia muda, lalu diikutin untuk menjawab pertanyaan, apakah rokok itu memang menimbulkan dampak kesehatan? Apakah ada dampak penyakit? Gitu ya. Jadi mereka hitung, ini kalau misalnya buat mahasiswa itu akan terlalu lama sekali, nunggu 50 tahun gitu ya. Lalu ditanya, oke?
apa nanti hasilnya. Oke. Nah, itu pertanyaannya dan sudah dilaporkan. Jadi ada paper yang melaporkan bagaimana nih tingkat kematian para dokter di Inggris ya antara dokter yang merokok sama yang tidak merokok. Oke. Oke. Lalu sebelum saya tampilkan datanya, saya akan juga melihat satu paper yang menarik juga ya, yaitu dari si DNA-nya, bahwa ada suatu studi yang akhirnya mungkin bisa memberikan clues, memberikan gambaran kenapa mayoritas perokok itu justru tidak mengalami penyakit gitu ya. Nah, karena kita tahu dalam rokok itu banyak mutagen ya, mutagen artinya apa? Dia bisa menimbulkan mutasi DNA gitu kan. Tapi kalau memang betul mereka bisa menimbulkan banyak mutasi DNA, harusnya mayoritas perokok kan bisa kena sakit kanker, kanker paru apalagi gitu ya. Tapi ternyata tidak sesimpel itu gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi sebetulnya gitu kan? Oke. Jadi untuk mengenai data DNA, memang betul untuk menjadi kanker itu harus ada mutasi gen dulu, harus ada dulu. Nah, jadi begitu ada mutasi gen dan nanti bisa merubah perangai dari selnya. Selnya menjadi lebih agresif karena dia punya apa namanya fenotip baru gitu ya. Yang tadinya tidak bisa pindah-pindah, dia bisa mulai pindah-pindah. Yang tadinya proliferasi terkontrol, sekarang dia tidak terkontrol lagi. Nah, tapi dari satu clue ini penelitian terbaru bahwa ternyata perokok yang tidak sakit, kan ada dua macam perokok kan, ada perokok yang akhirnya sakit kanker, ada perokok yang tidak sakit kanker, bahkan sampai usia tua tidak sakit kanker paru gitu kan. Bahwa ternyata mereka yang perokok dan tidak sakit kanker paru bahkan sampai usia senja, itu mereka memiliki kapasitas perbaikan DNA yang bagus. Gitu. Ya, artinya apa? Setiap terjadi mutasi diperbaiki lagi, ada mutasi diperbaiki lagi. Nah, sementara mereka perokok yang akhirnya kena kanker paru, ketika ada mutasi dia tidak bisa perbaiki. Nah, cuma pertanyaannya, sudah ada nggak tes DNA untuk ngecek kira-kira mereka punya yang mana nih? Punya kapasitas perbaikan DNA yang bagus apa yang buruk? Karena kalau dia buruk, dia akan mudah terkena kanker. Tapi kalau dia ternyata bagus banget, dia mungkin nggak terkena kanker, gitu ya. Nah, jadi gimana nih menyikapi data yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini adalah gambarannya. Jadi teman-teman sekalian, mayoritas perokok itu memang tidak mengalami penyakit. Jadi kalau misalnya kita ambil katakan 100 perokok, mungkin yang akan terkena penyakit sekitar 10-20%. Bisa kanker paru, stroke, jantung dan sebagainya gitu ya. Ini dari studi dokter tadi itu yang butuh waktu 50 tahun. Nah, tapi apakah berarti dari data ini akhirnya membuat kesimpulan rokok tidak berbahaya? Nah, disinilah pentingnya literasi sains, gitu ya. Jadi dalam literasi sains itu konsepnya adalah pembanding. Jadi kalau misalnya kita melihat kelompok yang perokok, kita harus juga sekarang melihat kelompok yang tidak merokok, gitu ya. Jadi jangan hanya lihat satu sisi aja. Nah, apa yang terjadi pada yang tidak merokok? Karena ternyata kanker paru, stroke, jantung, itu juga bisa terkena pada yang tidak merokok. Cuma sekarang kita bicara proporsinya berapa banyak, kan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah ini proporsinya. Jadi, kalau kita tadi lihat pada yang perokok, sekarang kita lihat pada yang non-perokok, yang tidak merokok. Yang orange ini adalah proporsi yang akhirnya sakit, kanker, stroke, jantung, dan sebagainya. Jadi dari gambaran ini sudah terlihat bahwa mereka yang tidak merokok memang masih bisa kena kanker, masih bisa kena stroke, masih bisa kena jantung, tapi proporsinya lebih sedikit. Maka kalau misalnya ditanya mayoritas penderita kanker paru misalnya, apakah mereka perokok? Jawabannya iya, gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah mayoritas perokok akan terkena kanker paru? Jawabannya tidak, gitu ya. Jadi artinya kita jangan sampai kebalik-balik gitu ya. Jadi maka kenapa dianggap berbahaya? Karena memang mayoritas penderita kanker paru itu adalah perokok gitu. Cuma memang nanti kita tidak tahu kan di antara para perokok ini siapa yang akhirnya terkena penyakit gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat data yang 50 tahun studi tadi ya, kita bilangnya dalam hal ini prospektif. Kenapa? Jadi kita kumpulkan sekarang, jadi mereka yang merokok sama tidak merokok, dalam bahasa penelitian itu namanya variabel bebas atau prediktor. Nah, outcome-nya, variabel terikatnya belum terjadi. Kan belum ada yang kena kanker paru, belum ada yang meninggal karena kanker paru kan gitu. Baru kita ikuti 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun gitu ya. Nah, kalau kita lihat datanya, ini kalau saya perbesar. Oke, nah ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan,
Dari 34.000 itu kan 87%-nya adalah perokok. Tidak semuanya meninggal karena kanker paru gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sisi kolomnya. Di sini ada kolom namanya lifelong non-smokers, ya, tingkat kematiannya. Kalau dia tidak merokok, tingkat kematiannya 0,17. Tapi kalau dia merokok gitu ya, tingkat kematiannya ya 2,49 per 1000 orang per tahun. Nah, gitu ya. Tingkat kematian akibat kanker paru pada perokok itu bisa 10 kali lipat ketika dibandingkan dengan yang tidak merokok. Jadi ada risiko di sana, gitu ya. Nah, itu yang bisa mengatakan bahwa ini adalah berbahaya. Jadi sekali lagi penyakit-penyakit itu tidak harus karena merokok, betul itu. Tapi begitu kita merokok, risikonya lebih tinggi. Teman-teman, ini di sini kita perlu menyadari ya bahwa yang namanya merokok itu adalah pilihan. Oke. Nah, karena kan itu bukan sesuatu yang wajib dilakukan, beda dengan makan, minum, ya itu adalah pilihan kita, gitu ya. Tapi kalau kita udah bicara merokok, itu adalah pilihan. Cuma pertanyaannya, konsekuensinya itu kita boleh milih apa tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan, gitu ya, menjadi pertanyaan. Apakah kita bebas terhadap konsekuensi? Nah, di sini saya melakukan pertanyaan kedua dalam survei saya di bagian media sosial. Bunyi surveinya lah seperti ini, dan nampaknya cukup banyak yang mengatakan seperti ini. Apakah atau perlukah negara menjamin biaya kesehatan para perokok, gitu ya? Kan tadi saya katakan bahwa mayoritas perokok itu sebetulnya dia tidak sakit, gitu ya. Terus sekitar 20%. Tapi apakah negara perlu dan wajib menjamin biaya kesehatan perokok? Kalau dari media sosial yang saya survei itu mayoritas mengatakan tidak, negara tidak wajib menjamin biaya kesehatan perokok. Nah, sementara ada sekitar 20% yang mengatakan iya. Dan di sini ada banyak alasan. Pertama, karena itu hak warga negara. Ya, jadi mereka tetap mendapatkan hak mereka secara konstitusi untuk dijamin kesehatan oleh negara. Yang kedua, merokok bukan perbuatan kriminal memang, ya, tidak melanggar hukum. Dan yang ketiga, mereka juga bayar cukai rokok, jangan lupa, gitu ya. Oke, nah dari sini ini menjadi satu hal yang menarik. Kenapa sebagian orang mengatakan mayoritas mereka tidak ingin negara itu menjamin? Karena emang kenyataannya iuran itu sama, mau dia merokok nggak merokok itu sama. Jadi artinya apa? Mereka ternyata ikut membantu mereka yang kesehatan yang ternyata sakit. Mereka perokok yang akhirnya jadi sakit, mereka ikut bantu gitu kan. Nah, akhirnya ada semacam ketidakadilan di sini. Apalagi rokok itu kan istilahnya bukan sesuatu yang wajib kan, mereka melakukannya sendiri karena tidak ada yang maksa mereka untuk merokok. Nah, begitu mereka sakit, sebagian yang sakit, kenapa kok kita yang tidak merokok ini jadi harus bantu iurannya untuk membantu menjamin kesehatan para perokok ini? Gitu. Ya, itu menjadi satu pertanyaan besar. Nah, cuma rekan-rekan sekalian, dari survei kesehatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan itu jelas sekali bahwa yang namanya ada kesenjangan ekonomi, ya. Dan kalau kita lihat datanya, mayoritas perokok itu siapa sih? Memang nampaknya dari status ekonomi yang relatif rendah, yaitu siapa? Nelayan, buruh, sopir gitu ya. Itu hampir 50%. Mereka adalah perokok. Sementara yang kerja di BUMN, PNS, yang udah jelas pensiunannya gitu kan, dapat dana pensiun gitu kan, TNI, Polri gitu kan, itu sekitar 21%. Artinya ada kesenjangan. Nah, buat mereka yang kaya raya, ya mereka mungkin bisa membayar sendiri dari penyakit kanker misalnya gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman dari nelayan, buruh, sopir yang mereka separuh dari mereka adalah merokok, dan ketika sebagian dari mereka itu terkena penyakit, apakah memang masih wajib dibantu kesehatannya gitu. Nah, ini yang menjadi memang pertanyaan yang lebih besar gitu ya. Apalagi sekarang kabarnya tarif cukai rokok ini yang tadinya direncanakan untuk naik, nampaknya tidak jadi naik nih, batal naik gitu kan. Nah, agak panjang sih penjelasan Kementerian Keuangan. Salah satunya mereka masih harus diskusi dengan pemerintah di DPR, bagaimana ini tarifnya, jadi naik 10% apa tidak gitu ya. Nah, tapi rekan-rekan sekalian ada beberapa opsi memang. Yang paling mudah dan murah dari si individu adalah memang berhenti merokok. Ya, itu memang satu tantangan dan ujian. Ya, tidak mudah bagi mereka, teman-teman yang sudah lama merokok, berhenti merokok itu memang tidak mudah. Tapi itu satu hal yang bisa dilakukan. Di bagian negara, ketika angka pembelian sigaret itu mulai turun, angka kejadian kanker paru juga menurun. Lalu yang kedua, tes DNA dulu nih sebelum merokok. Gitu. Jadi kan tadi saya katakan bahwa
mayoritas orang yang perokok itu tidak sakit ya, karena mereka punya kapasitas perbaikan DNA yang lebih bagus gitu kan. Nah, cuma sayangnya teman-teman sekalian, kita masih belum tahu persisnya bagaimana tes DNA itu bisa dilakukan. Itu yang menjadi pertanyaan. Kita tahu mereka punya kapasitas DNA perbaikan yang bagus, perbaikan DNA yang bagus, tapi kita belum tahu nih cara ngujinya gitu. Jadi itu agak sulit kalau yang nomor 2. Atau yang nomor 3, bayar biaya rokok lebih mahal. Ya, kalau di negara-negara maju itu satu batang rokok bisa sampai 20.000. Satu batang rokok bisa 20.000. Nah, bayangkan itu kalau misalnya kita perokok yang ringan ya, 4 batang sehari, berarti dia mungkin harus mengeluarkan uang 80.000 rupiah ya untuk merokok 4 batang sehari gitu. Nah, apakah itu juga sudah cukup untuk menjamin biaya kesehatan? Allah alam. Jadi silakan tuliskan di komen bagaimana menurut teman-teman, karena inilah keputusan kolektif yang kita sebagai bangsa harus membuat keputusan ya secara kolektif. Karena apa? Kembali lagi, mana yang lebih penting, ekonomi atau kesehatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.